sejahtera bagi kita semua. Saya Romarta Sinaga dengan NIM channel 19006 dari Prodi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan menjelaskan konsep dan pencatatan dari pendapatan, penghasilan dan penjualan yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, yang pertama ada klasifikasi pajak atas penghasilan. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1, pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Atas penghasilan dikenakan pajak yaitu yang A. Pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapat dari sebuah pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dalam bentuk apapun yang diterima oleh subjek pajak. Yang B. Penghasilan pajak pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha seperti perseroan, CV, dan sejenisnya, baik milik swasta maupun pemerintah dalam segala kegiatan usaha. Yang C. Pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas pendapatan yang didapat dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta yang lainnya selain yang sudah dipotong pada pajak penghasilan pasal 21. Yang D. Pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 ini merupakan pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan meringankan beban wajib pajak lantaran pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Yang E. Pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain di Indonesia. Yang F. Pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan pasal 29 ini merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi atau badan yang timbul akibat pajak penghasilan yang masih terutang dalam SPT tahunan lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong dan yang sudah disetor sendiri. Yang G. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan ini adalah hasil investasi seperti bunga deposito, bunga surat utang atau obligasi negara, bunga simpanan di koperasi, hadiah undian, termasuk juga transaksi-transaksi sekuritas yang mendatangkan penghasilan bagi kita. Pajak ini bersifat final. Yang kedua, penghasilan yang termasuk objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. Yang B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang C. Laba usaha. Yang D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengalihan usaha, dan pengorganisasian nama dalam bentuk apapun. Yang keempat, keuntungan karena pengambilan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga, sedarah maupun segaris keturunan lurus, satu derajat, dan badan keagamaan. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang G. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang H, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. I, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. J, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. K, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. L, keuntungan selisih kursus mata uang asing. M, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. N, premi asuransi. Itu termasuk dalam penghasilan yang termasuk objek pajak. Lalu ada penghasilan bukan objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak adalah A. 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang B, warisan. Yang C, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang D, penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh wajib pajak. Yang E, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa. Yang F, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi BUMN atau BUMD, penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat 1. Dividen berasal dari cabang saldo laba. Yang kedua, bagi PT, BUMN atau BUMD menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah saham. Yang G, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang H, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang I, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Sekian dari pemaparan saya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.